Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. أيها الطلبة، كيف حالكم جميعا؟ لعلكم بخير. نواصل درسنا هذا اليوم من درس التوحيد. ما زلنا في باب نواقض الإسلام. Santri yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, maka kita mewasiatkan antum semua untuk tetap menjaga waktu yang ada, terutama di dalam menjaga Al-Quran, baik dengan selalu membaca Al-Quran dan juga tetap berusaha menghafal Al-Quran, sehingga waktu yang ada tersebut menjadi berkah, mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Berikutnya berkaitan tentang pembatal yang akan kita sebutkan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang kedua adalah as-sani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Yang kedua, yang merupakan pembatal keislaman setelah pembatal yang pertama, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua ini adalah man ja'ala bainahu, orang yang menjadikan antara dirinya wa bainallahi wasa'ita, dan dengan Allah Subhanahu wa taala perantara, yad'uuhum, yang dia berdoa kepada perantara tersebut. Maka ini bentuk pembatal keislaman. Ketika seorang berdoa kepada perantara yang dia meninggal atau tidak ada di tempat, atau dia tidak mampu melakukannya selain Allah Subhanahu wa taala, atau dia menganggap bahwasanya orang yang dia berdoa padanya tersebut mampu memberikan manfaat dan mudarat, maka semua ini adalah bentuk hal-hal yang bisa menyebabkan seorang kemudian batal dari keislamannya tersebut. Berbeda kemudian kalau seorang kemudian meminta untuk didoakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diperbolehkan dengan syarat dia atau orang yang diminta tersebut dia hidup, kemudian dia hadir, kemudian dia mampu, kemudian dianggap sebagai sebab saja, meskipun meninggalkannya itu lebih utama. Artinya lebih utama seorang kemudian dia langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melalui perantara. Dan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di sini menyebutkan tentang pembatal keislaman itu ketika seorang menjadikan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala perantara yang dia berdoa pada perantara tersebut, padahal perantara tersebut sudah meninggal, kemudian dia tidak hadir, kemudian dia tidak mampu karena sudah meninggal. Atau kadang seorang menganggap perantara itulah yang kemudian bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya seorang tidak melakukan hal yang demikian, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ud'uni, mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang kalian minta tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara. Artinya apa yang seorang berdoa kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 cara pengabulan doa. Yang pertama adalah dengan langsung seorang tersebut diberikan apa yang dia inginkan, atau kemudian dia disimpankan apa yang didoakan tersebut dan diberikan nanti pada hari kiamat, ataupun kemudian dia yang seharusnya mendapatkan musibah, cobaan, ujian, tapi karena doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, dia tidak jadi atau dialihkan dari musibah yang harus menimpanya tersebut. Artinya apapun yang seorang doakan kepada Allah Subhanahu wa taala selama itu kebaikan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya dengan salah satu dari 3 cara pengabulan doa. Maka tidak ada orang yang dia rugi, dia sia-sia ketika dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan diri kita
sebagai orang yang selalu bersemangat di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia jadikan perantara-perantara, apalagi perantara tersebut adalah yang sudah meninggal, atau menjadikan kuburan sebagai perantara, atau orang yang di dalam kuburan sebagai perantara, karena itu bisa membatalkan keislaman seseorang. Inilah yang kita bisa sebutkan yang berkaitan tentang perantara. Bagian pertama dari pembatal yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasaita yad'uuhum, yaitu yang mereka berdoa kepada perantara tersebut. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada lanjutan apa yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan dari pembatal tersebut. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.